dengan adab lo yang tinggi itu, bangsa Indonesia memiliki adab yang tinggi, sopan santun yang tinggi. Buktikan kalau bisa membangun infrastruktur yang bagus, buktikan kalau tidak korupsi, buktikan kalau Indonesia itu bisa maju, lebih maju dari Australia yang kayaknya nggak sopan, negara yang nggak tahu agama gitu, orang-orangnya nggak beragama di sini. Indonesia kan paling beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, Bima TikToker Lampung tampaknya makin sulit mengendalikan dirinya. Kesejatian dirinya sebagai bangsa Indonesia yang luhur budi agaknya sudah hilang seperti ditelan bumi. Rupanya ia lebih mengagungkan negeri tempat dia belajar dan menuntut ilmu, Australia, ketimbang bangsanya sendiri. Padahal sudah banyak netizen yang mengingatkan dan memberikan teguran keras agar ia belajar soal etika, tata krama, dan nilai-nilai kesantunan sehingga tidak asal dalam tanda kutip menjeplak. Tapi alih-alih menyadari sikapnya yang sudah kehilangan jati diri dan kepribadian bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai keluhuran budi, etika, dan tata krama sebagaimana yang tercermin dalam sila-sila Pancasila, salah satu diantaranya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Bima justru makin ugal-ugalan dengan merendahkan marwah dan martabat bangsanya sendiri. Lantas dengan sangat pongah dan arogan, malah menantang untuk membuktikan bahwa dengan menjunjung tinggi adab, etika, dan agama, bangsa Indonesia bisa maju seperti Australia yang lebih bebas dan tidak begitu peduli soal agama, etika, dan adab. Mari kita simak videonya. Dan gue bikin second account ini 3 bulan yang lalu. Lu pada tau lah, cara ngomong gue emang kayak gini. Apa yang mau diubah? Jangan gara-gara viral gue jadi berubah, gue gak mau. Buat lihat-lihat ini pandangan kita beda gitu bos. Kebanyakan orang lebih mengedepankan etika dan ilmu ya. Lebih pokoknya etika nomor 1 ketimbang kejujuran, ilmu. Pokoknya yang nomor 1 etika. Yang penting sopan. Ntar kan dapat remisi tahanan tuh kan. Sekarang gini aja. Oke, lu anggap gue tidak beretika, tidak punya sopan santun, tidak terdidik. Sekarang buktikan dengan adab lo yang tinggi itu, bangsa Indonesia memiliki adab yang tinggi, sopan santun yang tinggi. Buktikan kalau bisa membangun infrastruktur yang bagus, buktikan kalau tidak korupsi, buktikan kalau Indonesia itu bisa maju, lebih maju dari Australia yang kayaknya nggak sopan, negara yang nggak tahu agama gitu, orang-orangnya nggak beragama di sini. Indonesia kan paling beragama, paling sopan, paling santun. Buktikan ke gue kalau lu pada kagak korup. Karena pemerintah adalah cerminan dari masyarakatnya. Mereka dipilih karena kalian. Sekarang buktikan ke gue kalau Indonesia itu bisa maju. Minimal Lampung. Jalan di Lampung gue masih dapat laporan banyak yang rusak atau udah dibenerin tapi rusak lagi karena aspalnya tipis. Jangan sampai lu pada perkara mempermasalahin adab istihad. Lebih kan gue ngomong perkara attitude gue, lu pada lupa sama infrastruktur yang belum jadi. Lu pada lupa kalau ada 50% insentif dana yang dipotong oleh Dinas Provinsi Lampung. Lu pada lupa kalau jalan-jalan di Lampung itu masih banyak yang hancur, banyak bangunan yang mangkrak. Buktikan ke gue kalau misalnya kalian itu lebih berbudaya, lebih pinter, lebih bisa membuat Indonesia maju dengan etika kalian. Buktiin ke gue. Gue tunggu. Nah. Ya, menurut saya tampaknya memang ada pola asuh orang tua yang keliru. Konon perkembangan setiap anak manusia itu sangat dipengaruhi oleh 2 faktor, yakni faktor hereditas
yang terkait dengan pola-pola pewarisan sifat yang diturunkan orang tua kepada anak-anaknya melalui DNA dan faktor milieu atau lingkungan tempat dia tumbuh dan berkembang. Demikian juga Bima TikToker Lampung itu. Anak muda yang songong ini tampaknya sangat dipengaruhi oleh pola asuh orang tuanya yang melakukan pembiaran terhadap perilaku anaknya yang songong dan tak tahu adab. Coba kita simak debat antara ayah Bima Juliman Rumbiono dan pengacara Ginda Ansori WK berikut ini. Kalau Bapak bicara intimidasi, saya adalah orang pertama, Pak, yang nanti akan membela Bapak kalau kemudian Bapak ternyata diintimidasi dan diberhentikan. Itu satu ya, Pak. Terus yang kedua ada yang menarik nih Pak Juli, bahwa Bapak menganggap apa yang jadi konten-konten anak Bapak itu dianggap adalah benar. Apakah Bapak juga mengajarkan cara berbicara Lampung Dajjal, terus kemudian berbicara tentang, maaf ini ya, goblok, anjing, dan lain sebagainya hanya untuk kepentingannya sendiri, Pak? Apakah itu Bapak yang tidak mengajarkan personal kalau ya, Bapak Pak Ginda, ya? mengatakan itu baik? Tidak gini. Ya. Apa artinya Ya. orang itu sopan santun tapi berkorupsi, dan dia berbicaranya kotor tapi tidak korupsi tapi jujur, dia lurus. Sama dengan omongan yang anak muda berkuar-kuar tapi dia membela negara, jiwanya juga kebangsaan luar biasa. Tapi kalau dia seorang itu istilahnya beretika baik, sopan santun tapi berkorupsi, ya, itu menurut Bapak baik yang mana? Lebih baik yang mana Baik yang begitu ya? anak saya itu tapi nggak korupsi. Pilihannya adalah tidak dua-duanya, Pak. Artinya dia harus Loh, berperilaku Bapak, baik, saya terus kan kemudian sopan santun, karena tidak semua orang korupsi di situ. Gitu loh. Tidak semua orang korupsi. Dan kemudian yang paling penting, Pak Juli, dengerin dulu Pak Juli. Yang paling penting adalah semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang, maka dia akan semakin santun dalam rangka menyampaikan, karena ini berkaitan dengan ukuran kesopanan, ukuran tata nilai yang dia punya. Maaf dulu saya ini. Ya silakan. Karena saya itu perbandingan Republik Indonesia sama luar. Nah, itu dia. Sikap ayahnya saja seperti itu. Terkesan arogan dan mau menang sendiri yang tidak mencerminkan sosoknya sebagai seorang aparat sipil negara alias ASN yang seharusnya mampu memberikan teladan bagaimana mendidik seorang anak agar tumbuh dan berkembang menjadi anak yang cerdas, tetapi tidak sampai tercerabut dari akar budaya dan kepribadian bangsa. Kalau kita simak pernyataan ayah Bima, tampaknya dia menginginkan anaknya menjadi seorang pemberontak. Tidak apa-apa, tak punya etika, yang penting jujur dan tidak korupsi. Ini sebuah kesimpulan yang salah karena menggunakan premis yang salah. Secara tidak langsung sama saja ia menyimpulkan bahwa orang yang santun dan beradab itu identik dengan koruptor. Sedangkan orang yang biasa ugal-ugalan dan mempersetankan adab, etika, dan agama justru malah tidak korupsi. Sebuah silogisme atau simpulan yang benar-benar salah karena telah menggeneralisir seolah-olah adab dan etika itu identik dengan korupsi. Nah, setelah publik mengetahui bagaimana rekam jejak Bima TikToker Lampung yang dinilai kerap mengunggah konten yang diduga kuat syarat dengan narasi buruk yang sangat jauh dari nilai-nilai moral, etika, dan agama, tentu kita yang pernah ikut-ikutan membela kritikan Bima terhadap infrastruktur Lampung yang buruk jadi sangat kecewa dan marah. Kasus Bima TikToker Lampung yang viral itu tentu menjadi pembelajaran bersama, khususnya buat orang tua, agar jangan sampai mengajarkan anaknya untuk menjadi pemberontak yang tercerabut dari akar budaya dan kepribadian bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika, karena kita yakin hanya beberapa gelintir orang saja yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, adab, dan etika, tetapi gagal membendung hasratnya untuk melakukan korupsi. Justru sebaliknya, mereka yang tahu adab, etika, dan agama sangat kecil kemungkinannya untuk tergoda melakukan korupsi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.